Halo semua, jumpa lagi di channel Kovintar bersama saya, Dedi Hermawan. Pada tutorial video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana caranya untuk membuat user baru dalam DynamicGP versi web client. Oke. Yang pertama caranya adalah kita masuk ke dalam server manager. Kemudian pilih bagian tools. Kemudian pilih Active Directory User and Computer. Nah, di sini kita bikin user group dulu. Masuk ke bagian user, klik kanan, pilih new, pilih group. Oke, kita bikin user group. User groupnya misalnya adalah user GP. Oke, di bagian group name user GP, ya otomatis group name pre-Windows 2000 juga sama user GP. Di bagian group scope-nya ini tidak perlu kita ubah, ya tetap di bagian global, dan grup tipenya tetap saja di bagian security. Selanjutnya tinggal klik OK. Nah, maka tersimpanlah security group ya dengan nama user GP. Nah, setelah ini kita masuk ke control panel. Oke, pilih uninstall program. Oke, cari Microsoft Dynamics GP Web Component. Kemudian klik kanan, pilih check. Oke. Nah, di sini kita pilih yang repair. Oke, kita repair ya, karena kita mau nambahin user group ke dalam. Pilih SQL-nya, masukkan user ID dan password SQL. Kemudian next. Kemudian next saja. Nah, di sini. Jadi bagian yang paling penting adalah di sini. Kita mau nambahin grupnya ke dalam sini. Ya. Klik select. Cari grupnya di sini. User GP. Check name. Nah, ini. Kita mau tambahin di sini. User GP. Check name. Nah, kemudian tinggal next. Next. Kemudian masukkan passwordnya. Next, password lagi. Oke, ini masukkan passwordnya. Next, ini sama seperti kita install GP Web Component ya. Masukkan lagi passwordnya. Oke, next lagi, masukkan lagi passwordnya. Lagi password lagi, next. Oke, next, password lagi. Ini service-nya ya, service-nya GP Web. Oke, sekarang sudah selesai repair, maka sistem akan repair. Jadi sembari kita nambahin user groupnya, kita repair dulu. Sebenarnya tahapan ini hanya sekali saja ya, pada saat kita install GP Web. Jadi ini sudah dimasukkan grupnya. Tapi kalau lupa, maka satu-satunya jalan adalah kita mesti repair. Ya, dengan repair kita bisa menambahkan user group ke dalam GP Webnya, ke dalam GP Web Component. Kemudian klik exit. Oke, ini juga sama, klik next. Kemudian authentication-nya by user SQL. Dia masukkan user ID dan passwordnya SQL. And then next. Klik next. Kemudian kita tunggu sampai selesai. Oke, selesai. Konfigurasinya sudah selesai ya.
sekarang kita balik ke dalam Active Directory User and Computer ya. Kembali ke user GP tadi. Tadi yang paling penting adalah di bagian sini kita masuk ke bagian member of ya. Kemudian kita klik add. Ya, tambahkan member of-nya adalah domain text name. Nah, yang pertama adalah domain user. Oke. Klik OK. Nah, tambahkan lagi member. Yang kedua adalah membernya domain admin. Ya, jadi di dalam grup tadi kita perlu tambahin domain user dan domain admin. Ya, yang mana di grup yang tadi kita bikin sudah diregister juga ke dalam GP Web. Ya, pada saat instalasi ataupun jika pada saat instalasi lupa untuk registernya, kita bisa lanjutkan dengan klik repair. Ya, jadi kita repair seolah-olah baru kita register si user grupnya ini. Oke, sekarang kita punya user group user GP di mana membernya adalah domain admin dan juga domain user. Klik play, klik OK. Oke, selanjutnya bikin user. Usernya di sini adalah usernya si server ya, Active Directory User. Karena syaratnya GP Web adalah mesti ada hubungannya dengan domain atau join domain. Ya, jadi di sini kita bikin dulu usernya. Contoh saya bikin usernya adalah creator 8. Di bagian first name ketik creator 8, kemudian di bagian user logon name ketik juga creator 8. Nah, nanti akan seperti ini ya, domain backslash dan user. Kemudian next, kemudian masukkan passwordnya, nah, dan juga confirm password. Oke, di sini kita unchecklist user must change. Ya, kita coba untuk pertama kali kita pilih yang user cannot change password and password never expired. Klik next, kemudian klik finish. Oke, selanjutnya sorot usernya, kemudian double klik maka terbuka user yang tadi kita bikin ya, propertiesnya. Kemudian kita pilih yang bagian member of. Ya, member of by default adalah user yang kita bikin. Member of-nya adalah domain user. Nah, kita mau tambahin ya, kita mau tambahkan yang tadi ada GP user ya, user GP. Kita ketik dulu di sini user GP text name. Oke, jadi sudah ditambahkan ya, grupnya adalah grup domain user dan user GP ya, dimana user GP ini tadi kita sudah buat membernya adalah domain user dan domain admin, dan juga sudah diregister di dalam dynamic GP webnya. Oke, ini klik apply, kemudian klik OK. Oke, sekarang tahapan selanjutnya adalah kita masuk ke dynamic GP-nya. Buka browser, kemudian login dengan user administrator. Oke, masukkan passwordnya. Klik sign in. Oke, masukkan lagi password untuk user sistem administrator dari SQL-nya. Klik OK. Kemudian kita sudah login dalam Dynamic GP Web. Untuk membuat user baru atau new user, kita masuk ke bagian Administration. Kemudian pilih di bagian Setup, ya, lalu kemudian pilih User. Oke, kita buat usernya user GP ya, Creator 8. Ya, kemudian namanya. Oke, kemudian passwordnya, untuk password kita pakai yang web client user only ya. Pilih yang web client user only karena ini GP web. Kemudian pilih directory account. Kemudian cari di sini usernya. Oke, dapat ya. Ini yang tadi kita bikin Windows account-nya ya. Kemudian klik OK. Nah, untuk settingan usernya kita bisa lakukan dengan copy user yang sudah ada. Klik copy, klik
klik save dulu ya. Kemudian saya mau copy dari user yang lain. Contoh saya mau copy dari user yang creator 7. Oke, sama homepage content dan area page. Kemudian juga sama di sini creator 7. Oke. Kemudian klik OK. Jadi saya sudah copy security-nya sekaligus assign user tersebut ke perusahaan dan security-nya mirip dengan user creator 7. Klik OK. Oke, sekarang sudah selesai membuatnya. Sekarang kita tes usernya bisa login tidak dengan Windows account. Ya, ini kita exit dulu. Oke, klik sign in. Kemudian masukkan depannya adalah domain. Ya, jangan lupa domain. Kemudian backslash. Kemudian nama usernya. Oke, kemudian password user. Klik sign in. Oke, berhasil masuk ya. Jadi dengan begini user tersebut cukup memasukkan user domainnya saja, tidak perlu dua kali login ya, dalam arti masukkan usernya Windows juga masukkan usernya SQL. Nah, di sini user cukup memasukkan Windows usernya juga dengan password Windowsnya saja, jadi sekali saja sign in-nya. Oke. Nah, di sini yang paling sering terjadi adalah case-nya seperti ini. Contoh ini saya exit dulu. Ya, di mana kita masuk ke server manager ya. Kita coba ubah security-nya, member of-nya ya. Masuk ke Active Directory user. Kemudian kita pilih yang tadi creator 8. Double klik. Kita ubah member of-nya. Misalnya kita lupa untuk tambahkan dari grupnya, user grupnya ya. Seperti ini. Klik play, klik OK. Nah, sekarang kita coba lagi login ke dalam GPWeb-nya. Klik sign in. Kemudian masukkan user yang creator 8. Oke, passwordnya. Klik sign in. Nah, yang paling sering dialami oleh pengguna GPWeb baru ya, yaitu adalah begitu nemuin kendala seperti ini bingung. Ya, you are not allowed to use Microsoft Dynamics GP. Please sign out and sign in with an authorized account. Ya, jika nemu kendala seperti ini, yang pertama dites adalah login dulu dengan user administrator. Ya, tes dulu dengan user administrator. Apakah berhasil masuk? Ya, jadi jangan sampai user administrator bisa masuk tapi user yang biasa atau baru dibikin nggak bisa masuk. Nah, di sini kita tes user administrator udah bisa login ya. Nah, tapi untuk user yang tadi nggak bisa. Artinya user tersebut memang masih ada kendala atau ada settingan yang belum dilakukan. Nah, jika user administrator bisa login, artinya servisnya semuanya sudah on. Ya, kita pastikan cek service. Pilih service. Nah, servisnya Dynamic GPWeb adalah di sini ya. Ada GP Dexterity Service Control, pastikan ini running. Kemudian GP Service pastikan juga running. Kemudian GP Session Central Service juga pastikan running. Dan GP Session Service pastikan running. Jadi keempat service ini ya semuanya pastikan dia running semua. Dan tadi kita tes di user GP administratornya juga udah bisa login. Tapi kenapa ada user yang nggak bisa login dengan informasi yang seperti tadi? Ya, artinya kita cek di bagian user tersebut ada konfigurasi yang kurang, terutama di bagian user Active Directory-nya. Ya, di sini kita perhatikan Active Directory usernya. Di sini di mapping member of-nya hanya domain user. Nah, GPWeb ini, user ini nggak bisa di mapping hanya domain user saja,
dia mesti di mapping juga domain admin. Tapi meskipun kita tambahkan domain admin di sini, kalau domain adminnya juga nggak diregister pada saat install GP Web seperti yang tadi sebelumnya kita lakukan user GP ya, bikin grup user GP kemudian di mapping ke dalam GP Web, sama saja nggak akan bisa masuk. Jadi solusinya adalah kita masih tambahkan grup yang udah kita bikin, dan grup itu juga syaratnya adalah sudah diregister ke dalam GP Web-nya. Pada saat instalasi ataupun jika telat, kita harus melakukan semacam konfigurasi tambahan seperti modify feature. Nah, tinggal tadi tambahkan adalah usernya, user GP. Saya sudah bikin grup dan sudah di assign ke dalam GP Web-nya. Klik OK. Nah, jadi kalau usernya sudah ada ini, ya ini sudah dimasukkan ke dalam GP Web, kita tes pasti bisa login. Ya, back lagi ke dalam GP, kita tes lagi usernya, password, user domain, kemudian creator 8 dan passwordnya. Oke, bisa ini. Nah, di sini user tersebut baru kemudian bisa login. Ya, jadi kalau ada kendala, ada user yang sudah diregister tapi tidak bisa login, maka coba seperti itu ya. Coba di-assign dengan domain user dan domain admin, atau di-assign dengan user groupnya, di mana dalam user group tersebut juga ada domain user dan domain admin. Oke, sehingga nanti login GP Web bisa dilakukan. Ya, user tersebut tidak mengalami kendala lagi pada saat login. Oke, demikian tutorialnya bagaimana cara membuat new user dalam Dynamic GP Web. Ya, jadi pastikan dari mulai A sampai Z ini semuanya sudah kita lakukan. Ya, sekian dari saya, Yudi Hermawan. Terima kasih dan jangan lupa untuk subscribe untuk berkembangnya channel kami. Support channel Covinter dengan tekan subscribe kemudian pilih lonceng untuk mendapatkan pemberitahuan update video terbaru dari kami. Terima kasih.